Kemudian lanjut kita di pemanfaatan blockchain. Nah, ini ada quote lagi dari Satoshi. Governments are good at cutting off the heads of a centrally controlled networks like Napster, but pure peer-to-peer networks like Nutella and Tor seem to be holding their own. Kalau dari sini kita lihat bagaimana robustness dari teknologi peer-to-peer gitu ya. Dari dulu Tor itu tidak pernah hilang, atau torrent itu dari dulu sampai sekarang itu memang dibenci oleh pemerintah karena ya isinya macam-macam gitu ya. Piracy macam-macam, file sharing yang file-filenya sebenarnya ada hak ciptanya itu dibagikan secara gratis di jaringan torrent. Tetapi sampai sekarang pemerintah ini belum tahu caranya gimana sih supaya torrent ini bisa di take down gitu ya. Kalau misalnya file-file berhak cipta tadi di host di satu server ya, server centralized, servernya tinggal dimatikan, selesai gitu ya. Akan tetapi kalau torrent ini berbeda cerita. Kenapa? Karena hostnya banyak gitu ya. Karena secara peer-to-peer hostnya itu bisa dari seluruh dunia. Kita tidak tahu asli di mana sih lokasi dari server yang memiliki atau yang menyimpan file-file yang ada hak ciptanya tadi. Itu akan sulit dilacak. Dengan robustness yang seperti itu, Bitcoin juga punya karakter yang mirip. Jadi bagaimana pemerintah yang menganggap Bitcoin sebagai sistem yang ilegal itu tetap tidak bisa men-take down sistem Bitcoin. Jadi robustness-nya sangat tinggi di Bitcoin. Nah, kalau lihat use case-nya sangat banyak gitu ya. Pertama, proof of ownership and a marketplace for sales and purchase of digital assets gitu ya. Tentu saja kita tahu bahwa di dalam blockchain itu digital asset sangat berjaya gitu ya. Misalnya kita ingat bahwa NFT misalnya atau gambar-gambar digital itu sangat dihargai gitu ya, harganya sangat cukup mahal. Kemudian proof of ownership, bagaimana NFT ini atau data aset-aset digital ini dapat dibuktikan kepemilikannya, misalnya dengan terasosiasi pada sebuah alamat di mana alamat tersebut punya private key. Jadi mereka yang punya private key bisa mensupply digital signature sebagai proof of ownership atau kepemilikan dari alamat tersebut gitu ya. Kemudian enables authenticity of a review through trustworthy endorsement for employee peer review. Jadi misalnya blockchain ini bisa dipakai untuk histori karyawan. Bagaimana karyawan ini ternyata sudah bekerja gitu ya, bekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Karena kan kadang-kadang ketika seseorang itu melamar pekerjaan, misalnya membuat CV gitu ya, bisa saja seseorang itu mengaku bahwa oh dia sudah bekerja di Microsoft selama 10 tahun gitu ya. Padahal melihat kantornya Microsoft pun belum pernah. Nah, kalau teknologi blockchain mungkin bisa dipakai untuk memastikan bahwa oh ternyata memang dari Microsoft-nya sendiri melakukan endorsement terhadap karyawan. Misalnya karyawan tersebut ternyata resign karena banyak satu dan lain hal gitu ya. Kemudian mencari pekerjaan di tempat yang lain. Itu bisa dengan menggunakan teknologi blockchain. Kemudian ada decentralized prediction platform, misalnya Augur. Augur bisa dipakai untuk memprediksi gitu ya, prediction market. Dengan Augur ini kita bisa menggunakan untuk memprediksi angka-angka atau apa yang terjadi di masa depan gitu ya, dengan menggunakan Augur. Nanti metodenya seperti apa kita akan lihat. Kemudian bisa ada lagi decentralized patient record management, yaitu manajemen dari data kesehatan gitu, rekam medis. Bagaimana rekam medis memanfaatkan teknologi blockchain ya untuk meningkatkan pelayanan medis. Misalnya kita berpindah rumah sakit. Biasanya kalau kita berpindah rumah sakit, itu histori penyakit itu kadang-kadang tidak terkirim juga ke rumah sakit yang baru gitu ya. Nah, bagaimana nanti teknologi blockchain itu dibantu dengan teknologi yang lain, tentu saja itu bisa membantu agar rumah sakit yang baru ini bisa mengakses data-data yang sudah ada gitu ya, dengan legitimasi dari pasien atau dengan approval persetujuan dari pasien. Kemudian yang berikutnya adalah ya digital content lagi ya, karya seni, gambar, kemudian video klip gitu ya. Kemudian bagaimana teknologi blockchain ini bisa meningkatkan anti pemalsuan gitu ya, untuk menghindari pemalsuan atau menghindari pembajakan. Misalnya ketika ada barang-barang yang branded ya, seperti tas, seperti baju, itu kan sangat umum dipalsukan gitu ya. Ini banyak barang palsu atau sepatu gitu ya. Banyak barang palsu di pasaran dengan harga yang sangat miring. Nah, itu kan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap si pemilik brand. Nanti pemilik brandnya jadi mengalami kerugian karena ya produknya ternyata di pasaran itu terlalu banyak, jadi orang mengkonsumsi produk palsu tadi, income-nya menurun, kemudian brandnya juga mengalami kerugian karena produknya dianggap jelek padahal kan itu barang-barang palsu. Kemudian consumer privacy.
Ternyata dari privacy pun bisa juga menggunakan teknologi blockchain, misalnya dengan smart lock berbasis blockchain gitu. Jadi daripada kita menggunakan kunci fisik, yang kita pakai kunci digital, misalnya dengan menggunakan smart contract misalnya, itu bisa. Authenticity of a review, jadi reviewnya bisa menggunakan blockchain untuk memastikan bahwa ternyata para reviewer ini memang otentik gitu ya, tidak hanya reviewer bayaran atau reviewer menjelek-jelekkan sebuah produk tertentu. Kemudian apa? Decentralized internet and computing resources. Nah, sekarang itu banyak muncul provider yang mendesentralisasi akses internet. Yang dulunya akses internet itu hanya dikuasai oleh provider tertentu, jadi kita harus langganan, misalnya untuk bulanan, yang misalnya ternyata kita di sini hanya liburan, ngapain kita sampai langganan bulanan. Nah, itu bisa dengan menggunakan teknologi blockchain, bagaimana layanan itu bisa dibagikan ke pihak yang lain, itu bisa. Kemudian governance, jadi sekarang banyak sekali DAO yang menggunakan teknologi blockchain juga, supaya orang-orang itu yang punya token itu juga punya suara dalam hal menentukan kebijakan atau arah pengembangan sebuah sistem tertentu, atau bagaimana jalannya manajemen sebuah sistem. Kemudian e-commerce atau manufaktur ya, itu bisa supply chain, itu menggunakan teknologi blockchain juga bisa. Kemudian escrow atau custodian yang terkait dengan gaming industry, e-commerce ya, itu bisa. Kemudian digital identity, melindungi customer privacy, itu mirip dengan yang tadi yang kita bahas. Kemudian IoT, itu ada produk-produk yang berbasis blockchain, di mana produk-produk IoT ini, Internet of Things, itu berinteraksi dengan teknologi blockchain, interaksi dengan sistem blockchain gitu ya. Misalnya dalam hal upgrade, atau misalnya ada juga IoT devices atau smart devices yang menggunakan blockchain untuk berbelanja gitu ya, atau melakukan pembayaran, itu bisa juga dengan menggunakan teknologi blockchain. Atau misalnya untuk mengumpulkan data secara trustworthy gitu ya, itu ada decentralized IoT. Decentralized storage, itu ada Storj, ada Filecoin gitu yang terkenal. Itu misalnya kita punya hard disk besar tapi nganggur gitu ya, kenapa kita tidak sewakan gitu ya, di dalam sebuah sistem misalnya Storj atau Filecoin. Nanti orang-orang bisa menyimpan data di dalam storage kita dan kita mendapatkan uang sewa. Kemudian apa? Digitalisasi dokumen atau proof of ownership for transfer gitu. Jadi ketika kita memiliki sebuah data, itu kita bisa merepresentasikan data tersebut ke dalam sebuah informasi digital. Misalnya kita punya lagu, kita bisa merepresentasikan lagu tersebut dijadikan file, kemudian kita hash, kemudian nilai hashnya kita simpan di dalam blockchain, kemudian bisa kita jual belikan atau bisa juga security trading. Nah, ini banyak sekali ya. Dengan adanya decentralized exchange, dengan adanya DeFi, itu security trading juga bisa diwujudkan. Kemudian ya, loyalty point itu banyak sekali sekarang berbasis blockchain. Kemudian proof of ownership on digital content, itu kembali lagi ada mirip-mirip dengan NFT tadi ya. Kemudian proof of ownership of modules in app development, ini rinci juga kepemilikan atas development app ya, itu mirip-mirip juga dengan proof of ownership yang lain. Kemudian tentu saja penggunaan di currency gitu ya, cryptocurrency utamanya ada Bitcoin, Litecoin, Monero, dan puluhan ribu bentuk cryptocurrency lainnya, entah bentuk coin atau bentuk token gitu ya. Kemudian cryptocurrency yang memang bergerak di bidang remitansi ya, contohnya Ripple, entah apakah Ripple itu blockchain atau enggak, yang saja produk blockchain gitu ya, remitansi. Jadi Ripple ini memang fokusnya adalah remitansi. Jadi yang dulu itu remitansi ketika kita melakukan transfer antar negara, misalnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri, itu biasanya mentransfer secara rutin bulanan gitu ya, ke keluarganya yang ada di rumah di Indonesia, itu kan biasanya biayanya cukup tinggi gitu ya. Kemudian juga nilai tukarnya juga kadang-kadang kurang bagus. Tapi kalau dengan remitansi ya biayanya bisa ditekan dengan lebih murah. Kemudian smart contract ya, smart contract ini bisa kita membuat sebuah aplikasi yang sampai kompleks, ya, sekompleks mungkin itu dengan menggunakan smart contract. Jadi konsepnya adalah transaksi, ada event, jadi ada data masuk, diproses dalam smart contract, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi dalam smart contract itu mengimplementasi kontrak atau aturan. Jadi ada sebuah aturan tertentu, kemudian ada input, nah keluarlah output. Jadi bisa mengotomasi apapun.
Media penyimpanan tadi sudah kita bahas, ada storage dan Filecoin. Kemudian database, ini BigchainDB contohnya, ini menggabungkan konsep big data dengan blockchain ya. Jadi kalau big data ini kan ya aksesnya biasanya akses lokal, kemudian tidak ada proteksi macam-macam. Tapi kalau dengan BigchainDB, konsep-konsep yang ada di blockchain itu diimplementasikan di dalam big data dengan keuntungan yang bermacam-macam. Prediksi gitu ya. Jadi kalau Augur, kalau ada yang pernah melihat sistemnya Augur, itu kita bisa membuat sebuah pertanyaan di situ. Jadi mereka nanti bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi akhirnya nanti akan diakumulasi kira-kira jawaban akhirnya apa. Itu dengan menggunakan konsep wisdom of the crowds ya, untuk memprediksi masa depan atau forecasting. Kemudian ada manajemen dokumen dan data elektronik dengan Factom. Ya, jadi Factom ini bergerak di bidang ini, dokumen dan data elektronik seperti itu.